Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat pagi, selamat sore semua. Sehat-sehat terus ya belajarnya dan tetap semangat. Baiklah, perkenalkan nama saya Marifatul Ulfah. Saya kelas 6B VGSD di Universitas Muhammadiyah Tangerang. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan materi mengenai peningkatan hasil belajar PKN melalui metode Information Source pada siswa kelas 4 di SDN Karangtengah 3 Kota Tangerang oleh dosen pengampu Dr. Mawardi SSI MPD. Di sini terdapat bab 1 pendahuluan, di antara ada latar belakang, identifikasi masalah, pembatasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Latar belakang. Pendidikan merupakan hal penting yang diperlukan oleh manusia untuk memahami membawa dirinya menjadi lebih baik. Dengan pendidikan, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan meninggikan derajat manusia. Pendidikan akan menjadi sarana keselamatan manusia di dunia dan di akhirat kelak. Karena dengan pendidikan manusia mendapatkan berbagai ilmu dan pengetahuan, sehingga manusia mendapat pembedaan, sehingga manusia dapat membedakan antara kebaikan dan keburukan. Menurut Undang-Undang RI Rakyat Indonesia Nomor 20 Tahun 2003, pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran, agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya masyarakat, bangsa, dan negara. Pendidikan proses pembelajaran siswa kurang didorong untuk mengembangkan kemampuan berpikir. Kenapa? Akibatnya ketika mereka sekolah, mereka pintar secara teoritis, tetapi mereka miskin aplikasi, salah satunya yaitu pembelajaran PKN. Berdasarkan data yang tercantum dalam daftar nilai siswa tahun 2016 atau 2017 pada mata pelajaran PKN di SDN Negeri Karangtengah 3 Kota Tangerang pada semester 1, nilai rata-rata UTS siswa yang memenuhi nilai KKM hanya 40%, atau sekitar 16 siswa dari 40 siswa KKM pada pembelajaran PKN adalah 75. Melihat kondisi di lapangan seperti itu, peneliti berupaya untuk mengatasi proses pembelajaran PKN dengan melakukan suatu model dalam proses belajar mengajar agar pembelajaran PKN tidak lagi membosankan bagi siswa. Agar pembelajaran PKN lebih menyenangkan, lebih semangat, maka penulis akan mengadakan peneliti dengan judul Upaya Meningkatkan Hasil Belajar PKN tentang globalisasi melalui metode pembelajaran Information Source pada siswa kelas 4 SDN Karangtengah 3 Kota Tangerang. Nah, di sini ada identifikasi masalah. Di antaranya, pembelajaran masih berpusat pada guru, sehingga siswa menjadi pasif dalam kegiatan belajar. Metode pembelajaran belum bervariasi karena kurangnya pemahaman guru terhadap penggunaan strategi penggunaan yang aktif. Kegiatan pembelajaran terkesan monoton, yang mengarah pada informasi yang disampaikan oleh guru, pendayagunaan sumber daya belajar yang belum optimal untuk menyampaikan materi pembelajaran yang cukup jelas atau luas, rendahnya hasil belajar pada mata pelajaran PKN sehingga siswa sulit untuk mencapai tujuan belajar atau kompetisi yang harus dicapai. Selanjutnya ada pembatasan masalah dan rumusan masalah. Pembatasan masalah di antaranya ada penerapan metode Information Source pada mata pelajaran PKN materi globalisasi kelas 4 SDN Negeri Karangtengah 3 Kota Tangerang, dan meningkatkannya hasil belajar PKN di kelas 4 SD Negeri Karangtengah 3 Kota Tangerang melalui metode Information Source. Rumusan masalahnya, bagaimana efektivitas penerapan metode Information Source pada mata pelajaran PKN materi globalisasi di kelas 4 SD Negeri Karangtengah 3 Kota Tangerang. Sebagaimana upaya meningkatkan hasil belajar PKN di kelas 4 SD Negeri Karangtengah 3 Kota Tangerang melalui metode Information Source. Tujuan penelitian. Karena tujuan penelitian ini untuk menerapkan metode Information Source pada mata pelajaran PKN.
materi globalisasi di kelas 4 SD Negeri Karatengah 3 Kota Tangerang untuk meningkatkan hasil belajar PKN di kelas 4 di SDN Negeri Karangtengah 3 Kota Tangerang melalui metode information source. Apa sih manfaat penelitian? Nah, manfaatnya ini yang pertama ada teoritis, yang kedua praktis, ada bagi guru, bagi siswa, dan bagi sekolah. Selanjutnya bab 2 ada landasan teori. Bab 2 landasan teori. Apa saja sih landasan teori itu? Yang pertama ada tinjauan hasil belajar PKN. Belajar pada hakikatnya adalah perubahan yang terjadi di dalam diri seseorang setelah melakukan aktivitas tertentu. Menurut Siregar dan Nara 2010, belajar adalah suatu aktivitas mental psikis yang berlangsung dalam interaksi dengan lingkungannya yang menghasilkan perubahan yang bersifat relatif konstan. Menurut Hamalik 2015, belajar adalah suatu proses perubahan tingkah laku melalui interaksi dengan lingkungannya. Menurut Fiase, kegiatan belajar terjadi sesuai dengan pola tahap-tahap perkembangan tertentu dan umur seseorang serta melalui proses asimilasi, akomodasi, ekuilibrasi. Belajar menurut teori behaviorisme menurut Siregar dan Nara 2010 halaman 25 adalah suatu perubahan tingkah laku sebagai akibat dari interaksi antara stimulus dan respon. Jadi dapat disimpulkan bahwa belajar merupakan suatu proses perubahan tingkah laku yang terjadi melalui latihan atau pengalaman sebagai akibat dari interaksi antara stimulus dan respon, di mana perubahan itu dapat mengarah kepada tingkah laku yang lebih baik dan perubahan itu harus relatif menetap. Hasil belajar pada hakikatnya merupakan perubahan tingkah laku siswa setelah melalui proses kegiatan belajar mengajar. Menurut Sujiana 2009 halaman 22, hasil belajar adalah kemampuan-kemampuan yang dimiliki siswa setelah menerima pengalaman belajarnya. Sedangkan menurut Dimyati dan Mujiono 2013 halaman 3, bahwa hasil belajar merupakan hasil dari suatu interaksi belajar dan tindak mengajar. Sedangkan menurut Puryanto 2014 halaman 54, hasil belajar ini adalah perubahan perilaku yang terjadi setelah mengikuti proses belajar mengajar sesuai dengan tujuan pendidikan. Sedangkan menurut Suprijono 2015 halaman 6, merujuk pemikiran Bloom menjelaskan bahwa hasil belajar adalah perubahan tingkah laku pada diri seseorang akibat tindak belajar yang mencakup kemampuan kognitif, afektif, dan psikomotorik. Jadi dapat disimpulkan bahwa hasil belajar ini adalah perubahan melalui interaksi belajar dan tindak mengajar yang bertujuan untuk melihat tingkat perkembangan mental siswa setelah proses pengalaman belajar. Berikut ini ada 6 aspek ranah kognitif menurut taksonomi Bloom, mulai dari jenjang terendah sampai jenjang yang paling tinggi. Yang pertama ada pengetahuan C1, yang kedua pemahaman C2, ketiga aplikasi C3, keempat analisis C4, kelima evaluasi C5, dan keenam sintesis C6. Sedangkan menurut Sujana 2009 halaman 30, ranah afektif sebagai hasil belajar dari tingkat yang dasar atau sederhana sampai tingkat yang kompleks, yaitu pertama refreshing atau attending A1, kedua responding atau jawaban A2, ketiga viewing atau penilaian A3, keempat organisasi A4, kelima karakter A5. Sedangkan menurut Winkel mengklarifikasikan hasil belajar psikomotorik menjadi 6. Suprijono 2014 halaman 53, di antara ada persepsi, kesiapan, gerakan terbimbing, gerakan terbiasa, gerakan kompleks, dan kreativitas. C. Pendidikan kewarganegaraan. Menurut Susanto 2013 halaman 222, PKN dalam mata pelajaran digunakan sebagai wahana untuk mengembangkan dan melestarikan nilai luhur dan moral yang berakar pada budaya bangsa Indonesia. Jadi PKN itu adalah kemampuan-kemampuan yang dimiliki siswa setelah melakukan kegiatan pembelajaran meliputi ranah kognitif, afektif, dan psikomotorik yang dipengaruhi baik dari faktor internal maupun faktor eksternal. Tujuan PKN untuk siswa. Yang pertama, siswa mampu berpikir secara kritis dalam menanggapi persoalan hidup maupun isu kewarganegaraan negaranya. Terus siswa mampu berpartisipasi dan berkembang secara positif dan demokratis. D. Globalisasi.
Kata globalisasi dilihat dari akar katanya berasal dari kata global dan sasi. Global bermakna meliputi seluruh dunia, sasi berarti proses. Jadi globalisasi ini adalah proses menyatunya warga negara Indonesia. Proses menyatunya warga dunia secara umum dan menyeluruh menjadi kelompok masyarakat. Di sini ada beberapa dampak positif globalisasi. Yang pertama, meningkatkan etos kerja yang tinggi, suka bekerja keras, disiplin, mempunyai jiwa kemandirian, rasional, sportif, dan lainnya. Kedua, kemajuan teknologi menyebabkan kehidupan sosial ekonomi lebih produktif, efektif, dan efisien, sehingga membuat produksi dalam negeri mampu bersaing di pasar internasional. Sedangkan ada beberapa dampak negatif globalisasi. Yang pertama, semakin mudahnya nilai-nilai barat masuk ke Indonesia, baik melalui internet, media, televisi, maupun media cetak yang banyak ditiru oleh masyarakat. Yang kedua, timbulnya sikap bergaya hidup mewah dan boros karena status seseorang di dalam masyarakat diukur berdasarkan kekayaan. Ketiga, mudah terpengaruh oleh hal yang tidak sesuai dengan kebiasaan atau kebudayaan suatu negara. Yang kedua, ada metode pembelajaran information source. Metode pembelajaran adalah cara atau upaya penyajian bahan pembelajaran yang akan digunakan oleh guru pada saat menyajikan bahan pelajaran, baik secara individu maupun secara kelompok. Menurut Hamzah dan Nurdin 2011 halaman 7, metode pembelajaran sebagai cara yang digunakan guru dalam menjalankan fungsinya dan merupakan alat untuk mencapai tujuan pembelajaran. Sedangkan menurut Sujono dan Haryanto 2011 halaman 19, metode pembelajaran ini perencanaan dan prosedur maupun langkah-langkah kegiatan pembelajaran termasuk pilihan cara penilaian yang akan dilaksanakan. Menurut Nuraini, salah satu faktor penting dalam proses interaksi edukatif sehingga pendidikan harus memperhatikan beberapa ketentuan sehingga benar-benar fungsional, yaitu yang pertama ada bahan yang akan diajarkan oleh peserta didik, yang kedua tujuan yang hendak dicapai dalam kegiatan pembelajaran, ketiga metode yang digunakan untuk mencapai tujuan pembelajaran, keempat hubungan antara metode dengan fasilitas, waktu, dan tempat. Jadi dapat disimpulkan bahwa metode pembelajaran ialah suatu cara yang digunakan pendidik untuk menyampaikan materi agar tujuan pembelajaran dapat tercapai dengan baik. Dengan metode pembelajaran, maka kegiatan pembelajaran mengajar dapat teratur sesuai dengan prosedur metode yang telah ditentukan. Yang B, metode penilaian information source. Metode information source merupakan metode pembelajaran yang menggugah siswa untuk aktif mencari sendiri jawaban dengan cara bekerja sama dengan siswa lainnya. Menurut Silberman 2013 halaman 164, metode information source ini adalah metode mencari informasi yang dimana tujuan dari metode ini dapat mengoperasikan otak dan memacunya untuk berpikir dalam mencari jawaban. Menurut Amari 2015, metode information source ini cara yang digunakan pendidik untuk membantu siswa untuk memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan sikap secara aktif. Sedangkan menurut Warsono tahun 2015 halaman 12, bahwa pembelajaran aktif secara sederhana didefinisikan sebagai metode pengajaran yang melibatkan siswa secara aktif dalam proses pembelajaran. Menurut Siregar dan Nara 2010 halaman 107, menyatakan bahwa belajar yang bermakna terjadi bila siswa atau anak didik berperan secara aktif dalam proses belajar dan akhirnya mampu memutuskan apa yang akan dipelajari dan cara mempelajarinya. Jadi kesimpulannya adalah metode information source adalah metode pembelajaran yang dikembangkan dari model pembelajaran aktif. Model ini diterapkan pada materi-materi yang padat, monoton, dan membosankan. 3. Karakteristik anak usia sekolah dini. Karakteristik siswa adalah keseluruhan kelakuan dan kemampuan yang ada pada seseorang atau siswa sebagai hasil dari pembawaan dan lingkungan sosialnya sehingga menentukan pola aktivitas dan meraih cita-citanya. Pada penelitian ini, siswa sekolah dasar yang akan diteliti adalah siswa kelas 4 SD. Menurut Piaget, pada usia ini siswa berada pada tahap operasional konkret. 7.
sampai 12 tahun yang dapat dilihat pada sikap ego yang mulai menurun. Mereka dapat berpikir tapi mereka masih kesulitan mengartikan kata-kata bermakna kias. Menurut Jamarah 1999 halaman 301. Menurut Martini 2005 halaman 18, pada usia ini siswa kelas 4 sekolah dasar mempunyai pengalaman yang lebih luas dan terdapat proses informasi dengan cara-cara yang lebih berpengalaman karena perkembangan biologi dan perkembangan adaptasi dari struktur kognitif. Selanjutnya ada penelitian yang relevan. Yang pertama, peneliti Ipung Purnamasari UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dengan judul penelitian penerapan strategi information short sebagai upaya meningkatkan prestasi belajar siswa kelas 5 pada mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial di MIN Yogyakarta 2. Berdasarkan hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa penerapan strategi information short dapat meningkatkan hasil belajar IPS kelas 5 MIN Yogyakarta 2. Sedangkan menurut peneliti Munasikah Ian Wali Songo dengan judul upaya meningkatkan pemahaman mata pelajaran Al-Quran, hadis dan pada materi pokok kandungan surah An-Nasr melalui strategi information shorts pada siswa kelas 4 MI Sidorejo, Tegalrejo, Magelang. Dengan simpulannya, yang pertama, keaktifan peserta didik kelas 4 pada proses pembelajaran materi Al-Quran, hadis, materi pokok surat An-Nasr menjadi lebih baik. Yang kedua, hasil belajar peserta didik kelas 4 pada materi surat An-Nasr meningkat dan melebihi tingkat ketuntasan belajar yang ditetapkan yaitu 75%. Yang C, kerangka berpikir. Berdasarkan pengamatan di atas, peneliti melihat kondisi saat ini bahwa pembelajaran PKN terasa monoton karena guru masih menggunakan metode pembelajaran konvensional sehingga menyebabkan siswa fasib, terjadi suasana yang membosankan dan hasil belajar siswa yang rendah. Metode information shorts dapat terjadi salah satu solusi untuk meningkatkan hasil belajar pada mata pelajaran PKN di sekolah dasar karena dengan metode information shorts, siswa dapat memiliki informasi lebih tentang materi yang akan diajarkan sehingga menjadi menarik, semakin aktif, dan hasil belajar yang diinginkan pun dapat tercapai. Dalam hal ini, siswa terlibat aktif untuk mencari informasi dari media, sumber bacaan, sehingga siswa dapat mengeksplorasi informasi secara berkelompok dan terlihat langsung dalam kegiatan informasi pembelajaran. Yang D, hipotesis tindakan. Hipotesis tindakan dalam penelitian ini adalah penggunaan metode information source diduga dapat meningkatkan hasil belajar PKN tentang globalisasi pada siswa kelas 4 di SDN Karangtengah 3 Kota Tangerang. Selanjutnya kita masuk ke bab 3, yaitu metode penelitian. Yang A, pendekatan penelitian. Jenis penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas atau PTK. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan model Kemis dan Mitch-Tegar yang melaksanakan kegiatannya membentuk spiral yang dimulai dari perencanaan, tindakan pengamatan, refleksi, perencanaan kembali, dan merupakan dasar untuk suatu ancang-ancangan pemecahan masalah. Yang B, kehadiran dan peran peneliti di lapangan. Dalam hal ini, peneliti terlebih dahulu membuat perencanaan pembelajaran, kemudian melakukan tindakan pengamatan dan refleksi dengan tujuan memperbaiki pembelajaran PKN pada siswa kelas 4 dan menggunakan metode pembelajaran information shorts. Peneliti ini berkolaborasi dengan 2 rekan sejawat sebagai pengamat atau observasi, yaitu observasi 1 guru kelas 3 dan observasi 1 guru kelas 4 yang membantu peneliti dalam mengamati tindakan guru dan siswa di lapangan. Yang C, tempat dan waktu penelitian. Penelitian ini dilakukan di SD Negeri Karangtengah 3 Kota Tangerang pada bulan September 2015 sampai bulan Juni 2016. Kegiatannya, proposal terjadi di bulan November sampai bulan Februari. Seminar proposal di bulan Maret, revisi hasil proposal di bulan Maret, siklus 1 di bulan April sampai Maret, siklus 2 April sampai Maret, siklus 3 April, pengolahan data di bulan Mei, dan laporan atau ujian dimulai di bulan Juni.
Yang D, instrumen penelitian. Hasil belajar PKN ada dua, definisi konseptual dan definisi operasional. Konseptual ini dikemukakan oleh para ahli bahwa hasil belajar PKN adalah kemampuan yang dimiliki siswa setelah melakukan kegiatan pembelajaran meliputi ranah kognitif, afektif, dan psikomotorik. Sedangkan menurut operasional, PKN ini adalah skor yang mengukur makna globalisasi dengan aspek pengetahuan C1, pemahaman C2, penerapan C3, dan analisa C4. Yang kedua, metode information source. Definisi konseptual, metode pembelajaran dikembangkan dari pembelajaran aktif bertujuan memberikan dampak positif bagi peserta didik dan menerima materi yang dibahas. Definisi operasional, skor yang diberikan oleh observasi setelah mengamati pembelajaran PKN yang lebih menekankan pada pembelajaran siswa yang aktif. Indikator keberhasilan, agar peneliti apakah setiap tindakan dalam setiap siklusnya ada peningkatan atau tidak. Hasil belajar siswa dikatakan meningkat jika minimal 85% lebih dari KKM, yaitu 75%. Maka tindakan ini dinyatakan berhasil jika 100%. Teknik pengumpulan data ada 4: tes, observasi, dokumentasi, dan catatan lapangan. Yang G, teknik pengumpulan data. Analisis data menurut model Mills and Huberman yang meliputi pengumpulan ke penyajian, pengumpulan ke reduksi data ke pengajian, penyajian ke verifikasi atau penarikan kesimpulan, dan verifikasi atau penarikan kesimpulan ke pengumuman. Yang H, keabsahan data ada 3. Yang pertama, triangulasi sumber. Kedua, triangulasi teknik. Ketiga, triangulasi waktu. Yang I, desain dan prosedur penelitian. Siklus pertama dan siklus kedua. Mohon maaf, di sini ada salah teknis penulisan. Yang siklus pertama itu ada rencana, tindakan, observasi, dan refleksi. Siklus kedua itu juga sama, ada rencana, tindakan, observasi, dan refleksi. Baiklah, itu saja video yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.